Dia akan menjadi presiden yang seperti apa. Tapi kalau kita bisa menyaksikan bagaimana dia sebagai Menteri Pertahanan selama ini, Mas Gun-Gun kira-kira membacanya akan menjadi presiden yang seperti apa nanti? Iya, bacaannya jelas ya. Pak Prabowo ini orang yang sangat biasa dengan keteraturan. Ini dia kita lihat Ya. sama-sama Mas Gun-Gun, Presiden Pak Joko Jokowi, Widodo ya. baru saja tiba. Langsung disambut di depan, Di depan oleh Pak Prabowo. Iya, tidak menunggu di dalam seperti tadi ya. Memang chemistry itu karena terbangun cukup matang ya, sangat matang bahkan. Iya. Siapa yang hebat berarti, Prabowo atau Jokowi yang hebat Biasanya dalam orang chemistry Libra. ini? Biasanya orang Libra yang kelahiran Oktober itu lebih hebat dalam memainkan perasaan. Jadi Prabowo yang lebih hebat ya. Itu pertanyaan khas dari orang Leo. Siapa yang lebih hebat katanya. Kira-kira ngobrol apa nih mereka antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Mungkin tanya. Sarapan apa tadi? Ini luar biasa. Ini salah satu Iya, sejarah Republik Indonesia memiliki transisi presiden yang tidak pernah sebaik ini ya. tidak pernah sebaik ini. Tidak pernah Ini semulus ini. patut diapresiasi. Terlepas dari kerap kali saya melakukan kritik ya, Iya. catatan-catatan kritis ya, kita harus juga mengapresiasi hal baik kan. Iya. Gitu. Ke depan menurut saya ya harusnya transisi itu berjalan seperti ini sih. Ini menjadi role model ya untuk transisi-transisi berikutnya berarti. Sekalipun ya tentu juga proses misalnya kemarin ya, bagaimana catatan negatifnya jangan jadi role model maksudnya ya Mas Gun-Gun. Cawe-cawe itu ya artinya itu juga harus jadi catatan memang. Kenapa? Karena demokrasi itu biarkan kemudian menjadi kompetisi yang fair ya, yang kemudian bisa berjalan dengan sangat baik, terutama dari sisi citizenship ya. Kemudian hukum itu harus melampaui kepentingan-kepentingan parsialnya gitu ya. Tidak boleh hukum diubah-ubah hanya karena untuk alat kekuasaan begitu. Tidak boleh tuh. Tidak boleh melampaui konstitusi. Iya. Dan tidak boleh diulangi lagi lah ya. Ya, kemudian juga kampanye ya. Saya pikir dana-dana publik yang ada di APBN itu harus dioptimalkan memang untuk kepentingan publiknya. Ya. Jangan dioptimalkan untuk pork barrel politik gitu. Beberapa Tapi kali itu sudah lewat kan ya? Sudah lewat. Hari ini kita pelantikan soalnya Mas Gun-Gun. Tapi menyambung itu juga Mas Gun-Gun, beberapa kesempatan sebelumnya kan Pak Prabowo dengan berapi-api mengatakan bahwa awas saja kalau ketua-ketua partai, kalau menteri-menteri saya mencari rente dari APBN ataupun APBD. Tapi itu pesan yang kuat ya? Ya, sebagai narasi, tapi nanti juga ditentukan juga komitmennya dengan kan ada reward dan ada punishment harus. Mas Gun-Gun sebentar, kita coba sama-sama dengarkan. Oh, oke. Tadi dari protokoler sepertinya menyampaikan menyampaikan mic kepada presiden terpilih atau menyiapkan sound system, tapi rupanya barusan untuk berfoto bersama. Ya, setelah berfoto bersama, apa yang akan terjadi Tasya setelah ini? Kita sama-sama saksikan. Tapi sebenarnya sinyal-sinyal yang tadi disampaikan dengan berapi-api oleh Pak Prabowo yang berburu rente dari APBN APBD itu memang ya semoga tidak hanya sinyal saja, tidak hanya statement yang keras saja, tapi itu juga dimaknai oleh mereka yang saat ini menjabat sebagai ketua umum parpol yang nantinya akan menjadi menteri ataupun menteri koordinator, bahwa single loyalty itu dibutuhkan. Bukan lagi double loyalty dalam hal ini. Iya, semua orang kan bisa berretorika, tapi dilihat kebijakannya apa. Satu, bagaimana bisa memperkuat auditor internal eksternal, ya kan? Kemudian yang kedua, apakah mungkin misalnya proses pelemahan
institusi yang biasa melakukan pemberantasan korupsi itu harus mulai dari situ harus, lagi ya, iya, pembenahan harus di undang-undangnya situ, lagi. iya. Karena kita Iya. masih butuh ya KPK, tapi bukan KPK yang seperti sekarang, sekarang. gitu. Nah itu bagaimana komitmen Presiden pada penguatan KPK. Kemudian ini juga yang paling penting lagi Sultan adalah Hasan al-Bolkiah ya Ya, tadi, Hasan kepala al-Bolkiah, negara Brunei. Brunei Darussalam. yang paling penting lagi sebenarnya sekarang bagaimana memastikan bahwa ada komitmen juga kalau misalnya kan partai nih mendistribusikan orang jadi menteri. Iya. Kalau ada salah satu menteri dari partai tertentu melakukan korupsi, kan sekarang ini yang dalam tanda petik yang dihukum orang. Mungkin nggak tuh ke depan partai. Iya. Itu Kalau yang dari dulu, terbukti. itu yang Iya. dari dulu dicita-citakan sebenarnya Iya. ya Mas Gun-Gun, tapi Karena itu masih belum pasti- sampai ke sana kita. Pasti kalau kontrol politik atau rentang kendali politik seperti itu akan efektif. Ya. Kalau kembali ke orang per orang, itu menurut saya akan seperti sekarang. Sekarang.